Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bang, masih jumpa lagi di channelnya AJM Cilodong ya. Dan untuk di video kali ini seperti biasa bang, untuk malam ini ada garapan lagi motornya NMAX ya. Untuk motor NMAX ini si abangnya tadi ditaro ya, untuk motornya ditaro. Dan untuk kasusnya ini seperti biasa, kalau NMAX itu bunyinya ngeletek ya. Untuk bunyinya ngeletek, dan di sini pun saya belum dibuka. Ini posisi motornya masih utuh, dan sekarang mau saya buka dulu. Jadi sumber yang bikin ngeleteknya itu dari mana ya? Dan ntar saya mau ngecek dulu di bagian CVT-nya masih normal apa enggak, dari bagian bos-bosan rumah rollernya. Dan ntar saya mau hidupin tanpa puli belakang ya. Jadi untuk puli depannya doang mau saya tes masih bunyi ngeletek gak. Kalau misalnya masih bunyi ngeletek, otomatis mau gak mau dicek di bagian depannya ya, untuk ngeleteknya ini apa dari pelatuk, apa dari blok sehernya, pistonnya udah mengalami luka gitu ya. Kita nyalain dulu. Untuk suaranya kayak gini bang, tuh parah. Bang, jadi untuk suaranya ngeletek kayak gitu ya. Dan sekarang saya mau buka dulu di bagian CVT nya bang. Oke bang, sekarang ini posisi udah kebuka di bagian CVT nya tuh. Dan untuk di sini saya mau nyoba ini, ntar saya copotin dulu untuk di bagian rollernya ya. Untuk di bagian rollernya saya copot dulu. Jadi posisinya ini ntar kita masukin dulu di bagian sininya bang. Ini sebenarnya udah luka juga ya, untuk di bagian sininya tuh parah, udah ngantong ini ke rumah itunya, tutup silidernya. Parah. Dan kita pasangin bos-bosannya. Oke, lalu kita pasangin di bagian sini. Oke, sekarang udah beres, dan sekarang kita nyalain lagi bang. Masih berisik apa kagak gitu ya, untuk mastiinnya. Jadi untuk suara masih sama, dan sekarang mau gak mau kita bongkarin dulu di bagian sininya ya. Di bagian tutup ininya saya bongkarin dulu semua, dan ntar kita copot di bagian headnya. Oke bang, sekarang ini posisi motornya udah kebuka semua ya. Udah saya angkat, mau gak mau saya angkat di bagian blok sehernya ya. Masalahnya olinya tiris bang. Jadi di sini udah saya buka semua nih untuk partnya. Dan untuk di sini pun di bagian pelatuk ya, yang awal tadi pas saya buka itu di sininya kan memang loncat tuh, yang di bagian nih
pernya sama noxolnya kemana nih noxol. Dan untuk si pelatuk ini emang ngoblak tuh, posisinya ngoblak ya. Jadi ini soalnya yang CKD ya tuh. Kalau yang CKD, pokoknya kalau yang CKD itu di bagian sininya dia mencilat. Untuk yang X-nya pun dia ini ngoblak tuh. Yang X-nya juga ngoblak. Tuh. Parah. Untuk yang X-nya juga ngoblak parah. Dan di sini juga bagian klepnya jeber juga bang, luka ya tuh. Bentar. Tuh kelihatan. Pokoknya di bagian ujung sininya luka ya. Mau gak mau kalau misalnya di bagian klep ini, kalau misalnya mau pakai part yang ori itu harus in-ek ya, gak boleh, gak bisa bijian bang. Soalnya untuk belinya gak bisa bijian kalau untuk di bagian klep. Tuh kelihatan soalnya ini bang, bagian klepnya ujungnya tuh, bagian ujungnya jeber ya. Makanya mau gak mau harus diganti sepasang gini ya, satu in-ek gitu, jadi 4 biji. Dan di sini pun tonjokannya udah amblas ya. Kalau cara pengecekan tonjokan itu, soalnya kalau posisi ditekan begini, kalau misalnya dia nggak masuk ke dalam, kalau ini posisinya ditekan begini dia udah posisinya ambles. Jadi mau gak mau ya ini diganti gitu. Dan yang lebih parahnya di bagian sini nih bang, blok pistonnya tuh parah ya. Jadi yang sumber ngeleteknya bikin bising banget itu dari sini tuh, dari piston ininya baret parah tuh. Dan bloknya pun juga sama parah tuh, blok sehernya juga parah. Tuh. Blok sehernya parah ya. Jadi sekarang saya mau bersihin dulu di bagian head sininya. Dan ini pun sebenarnya emang bekas baru dibongkar kayaknya. Dan si abangnya pun kemarin sempat kesini, saya konsultasi masalah part yang rusaknya udah ACC. Dan si abangnya pun mau diganti pakai yang ori untuk partnya ya. Tuh kelihatan banget di bagian sininya emang bekas lem-leman baru ya. Dan sekarang untuk part yang saya mau ganti, untuk blok sebenarnya nggak baru bang. Untuk blok ini pakai bloknya yang bekas saya, cuman masih normal ya tuh, posisinya masih bagus, masih normal, masih ya, maksudnya kalau untuk dipakai ya saya jamin tuh masih bagus. Ini second ya. Dan untuk part yang ininya klepnya ori semua ya, ori. Kalau yang ori itu ada kantong kayak gininya ya, nggak mungkin bisa kebohongin. Dan untuk kodenya juga 2DP tuh, pokoknya sama semua. Ini sepasang 4 biji ya. Terus seal klep. Nah untuk seal klep ini pakai ori juga, samanya Mamioje juga sama ya, soalnya batangannya 15 ya tuh. Kodenya ini 54P Mioje. Terus di bagian noken as pelatuk. Nah untuk pelatuk tuh bisa kita lihat bang. Jadi kalau misalnya yang ori itu dia agak kasar bang. Ntar kita buka dulu biar lebih jelas ya. Jadi sumpah ntar kalau misalnya beli di sini kita bisa lihat dari bahannya tuh. Untuk bahannya dia lebih kasar ya. Untuk bahan ininya lebih kasar, beda sama yang biasa bang. Kalau yang biasa dia licin tuh. Jauh dari warnanya pun jauh ya tuh. Kalau yang ini kusam kasar gitu ya. Kalau yang original, kalau yang KW mencilat begini. CKD ini jatuhnya sama. Yang innya juga sama. Kalau misalnya original tuh ya bahannya agak kasar gitu. Oh sama, pokoknya ada kantong giniannya, biar kata sekantong begini dikira ntar KW. Kalau yang ini emang original resmi ya tuh, bahannya sama, kasar juga tuh. Jadi sekarang saya mau bersihin dulu dan ntar saya terap ulang di bagian mesinnya ya. Jadi ntar kita lihat hasilnya aja
Dan untuk yang original tuh udah ada settingan giniannya. Pokoknya dari coakan ininya juga dia lebih longgar, beda sama yang KW. Kalau yang KW ini kan tuh jatuhnya digodot-godot bang. Kalau yang KW tuh, soalnya untuk penyetelannya agak susah. Kalau yang CKD dia agak susah untuk masuk kunci ringnya, kunci ring 8-nya itu, dan bautnya pun dia bautnya ukuran 9 ring. Kalau yang aslinya 8 ring ya gitu. Jadi gak bakalan bisa ngebohongin kalau misalnya dari part, gak bakalan bisa ngebohongin tuh bang, jauh gitu ya. Jadi untuk permasalahannya ini satu, mungkin kemarin dari seal klep ininya soalnya pakai yang CKD ini bang, tuh beda ya. Kalau yang original dia agak kecoklatan kayak gini bang. Kalau yang original tuh, kalau yang CKD kayak gini ya. Kalau saya mah bukannya maksudnya banding-bandingin spare part, cuman ya dibikin pelajaran aja. Takutnya ntar masuk ke bengkel habis dandanin, habis gede ya jatuhnya motor rusak lagi ya begini. Masalahnya ini kan kalau misalnya ada kerusakan di bagian sini agak lumayan bang, untuk dananya agak lumayan gitu ya. Jadi untuk pelajaran aja gitu ya. Jadi sini jauh banget dari lubang sini sampai yang ori tuh jauh tuh gitu ya. Dan sekarang kita bersihin, habis gitu langsung kita pasang dan ntar kita lihat hasilnya ya bang ya. Oke bang, seperti biasa masih lembur ini untuk nyelesain garapannya motor yang NMAX kemarin ya. Untuk motor yang NMAX ngewetek ini, dan sekarang tadi udah saya terap semua untuk di bagian mesinnya. Dan untuk di bagian mesin ini seperti yang saya tadi jelaskan ya, untuk part-partnya. Untuk part yang rusakannya, terus untuk blok seher ini tetap pakai yang tadi saya bilang gitu ya. Dan untuk suara alhamdulillah nih, kita coba dulu bang. Untuk suara sih anyep, enak ya, kayak motor baru lagi nih. Pokoknya nggak ada ngeritik-ngeritik bang. Untuk suara mah enak banget nih. Jos pokoknya. Untuk suara enak bang. Adem ya. Jadi kalau untuk suara mah mantap. Udah kelar semua bang. Udah kelar. Dan untuk kerusakannya yang tadi saya ganti nih. Tuh bekasannya. Dan posisinya udah kayak gini, dan di sini pun emang nokon asnya tadi lupa saya bilangin. Masalahnya di sini nokon asnya udah bekas kemakan juga bang. Ntar mana ya? Nah jelas banget kan tuh bekasannya di sini nih. Tuh nggak rata. Masalahnya yang di bagian pelatuk, yang di bagian sininya itu ngoplak banget gitu ya. Dan untuk bloknya juga emang udah parah, baret tuh. Mau gak mau jajannya ya agak lumayan bang. Terkecuali kalau misalnya di bagian rumahan ininya masih orian, saya masih sanggup untuk ganti bearing di sininya doang ya. Cuman ini masalahnya, kendalanya bagian pelatuk ininya udah diganti yang CKD semua. Bingung masalahnya kemarin. Yang sebelum-sebelumnya untuk yang di akun yang Asep Jaya Motor tuh udah saya bikinin tutorialnya, cuman kan akunnya karena kemarin dapat kemusibahan jadi nggak bisa kebuka lagi bang. Mau gak mau saya bikin akun baru lagi, dan sekarang mulai ngerintis lagi dari akunnya AJM Cilodong gitu ya. Dan ntar insya Allah kalau misalnya ada waktu saya bikinin lagi untuk cara penggantian bearing ininya, bearing rocker armnya ya. Oke bang, dan hanya ini yang ingin saya sampaikan untuk di video kali ini. Dan bila ada yang kurang paham apa kurang mengerti, bisa juga ditambahkan di dalam komentar bang. Kalau enggak DM IG saya aja, DM IG saya di IG-nya AJM Cilodong ya. IG-nya AJM Cilodong 92. Jadi kalau misalnya ada mau yang konsultasi apa punya keluhan, bisa aja di DM aja ke situ bang. Jadi lebih enak ya. Jadi sekian dulu untuk penjelasannya video kali ini, semoga bermanfaat, dan mohon maaf bila ada kata-kata yang salah.
AJM pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya, Bang.